Salam sehat, salam jumpa lagi dan sukacita selalu dalam Tuhan saudara. Saat ini kita pada seri yang ketiga dalam topik Tuhan menyediakan. Sekali lagi seri yang ketiga dalam topik Tuhan menyediakan, dan seri 3 ini saya ambil dari pembacaan firman Tuhan Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Lai mengambil judul topiknya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan memang ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. 2 kali, 1 dan 2 sudah. Ini penampakan perjumpaan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya bersama dengan murid-muridnya, saudara. Dan ini dimulai dari murid-murid yang kumpul di pantai, saudara, pantai Tiberias saat itu. Yang kumpul itu di ayat yang kedua dari Yohanes 21 ini adalah Simon Petrus, kemudian Thomas yang disebut Didimus, kemudian Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan juga 2 orang muridnya yang lain, saudara. Nah, ini memang setelah Tuhan Yesus mati kemudian dia bangkit, saudara, mereka jarang jumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga suasana mereka jarang jumpa ini, saudara, mereka saat itu apakah mereka tidur di rumah Petrus atau mereka janjian, tetapi yang kita tahu Alkitab mencatat bahwa mereka kumpul di pantai saat itu, pantai Danau Tiberias, saudara. Nah, kita tahulah kalau misalnya setelah 3,5 tahun bersama Yesus melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, saudara, mereka boleh melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Mereka boleh melihat itu, dan mereka menjadi bagian orang yang terkenal pada saat itu, karena mereka melakukan banyak kebajikan, menyembuhkan banyak orang. Mereka bagian dari orang yang melakukan kebajikan itu. Mereka terkenal oleh karena mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah, kalau disebut, kalau zaman-zaman sekarang, mereka adalah ring 1. Ya, 12 murid ini ring 1. Dan mereka berkumpul, tentu kalau misalnya saya dan sama teman-teman kalau kumpul di tempat meja atau meja makan, sambil makan kami tentu bercerita apa yang selama ini dialami dalam pelayanan, ada suka duka dan sebagainya. Sebab di Alkitab mereka tidak ada catatan mereka cerita tentang apa. Tetapi biasalah kalau kita misalnya teman-teman berkumpul bersama-sama, pasti ceritanya tentang pelayanan yang selama ini mereka lakukan, suka duka, senang dan sebagainya. Bahkan hal-hal yang menakutkan yang tegang terakhir terjadi itu pada saat Yesus ditangkap, dibunuh di atas bukit Golgota, di kayu salib. Mereka itu hal-hal yang menegangkan, tetapi juga pasti ada hal yang mereka boleh bersuka cita. Sukacitanya adalah mereka ternyata boleh menyaksikan, melihat Tuhan Yesus itu tidak mati selama-lamanya, tetapi Yesus itu bangkit, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah suasana seperti ini, tiba-tiba Petrus nyeletuk, "Saya mau menangkap ikan." Dan juga akhirnya teman-temannya ikut juga menangkap ikan, saudara. Karena Petrus memang jagonya. Dia cuma punya keahlian itu, saudara, tangkap ikan. Karena dia memang nelayan waktu itu. Ya, dia jagonya untuk nangkap ikan. Nah, mereka pergi nangkap ikan, saudara-saudara. Ya. Tetapi apa yang terjadi, semalam-lama mereka melaut. Ya, mereka cari ikan. Pulang sudah capek, saudara. Pagi-pagi datang, udah sampai di pinggir laut, di pinggir pantai. Tiba-tiba ada suara yang bertanya, "Apakah engkau punya lauk pauk?" Kalau misalnya saya sendiri pasti marah. Udah tahu kami nggak dapat ikan, tanya-tanya lagi. Ya, udah tahu nggak dapat ikan, mau bertanya lagi. Itu ejekan atau apa ini? Tetapi saudara,
perkataan Tuhan Yesus itu, saudara, tanpa mereka pikir panjang, tanpa mereka menimbang-nimbang. Mungkin ini pasti suara yang saya pikir mereka sudah tahu suara ini. Suara yang berwibawa, yang membuat mereka tidak bisa membantah, saudara. Suara itu yang datang kepada mereka. Suara itu suara yang luar biasa, yang membuat mereka otomatis walaupun mereka capek, lelah dan sebagainya, semalam-malaman tidak tidur, dari siang sampai malam tidak tidur di laut, udah kedinginan, tetapi suara itu membuat mereka bergerak serentak, tangkap ikan, tebarkan jala sebelah kanan. Apa yang dapat, saudara? Mereka dapat ikan yang banyak sekali, sampai jalannya kalau di cerita yang lain, sampai jalannya hampir Injil yang lain berkata hampir koyak, saudara. Tapi untung ada teman-teman yang bisa bantu, saudara. Mereka itulah pada saat itu mereka sadar ini tidak biasanya seperti ini. Ini ajaib ini. Belum pernah seperti ini kita nangkap ikan. Lagi pula pagi-pagi nangkap ikannya, dua siang-siang. Mana mungkin mereka pikir mana mungkin siang-siang seperti ini kita dapat ikan seperti ini. Dari mana ikannya, saudara? Sampai jalannya hampir koyak. Tidak mungkin ini. Ini pasti ajaib. Barulah mereka sadar bahwa yang memerintah itu Tuhan. Sadar mereka. Baru mereka sadar setelah melihat keajaiban itu yang tidak biasanya ini. Mereka tahu bahwa yang tadi suara itu suara Tuhan Yesus, saudara. Makanya mereka tidak bisa bantah. Sadar, Petrus selalu nyemplung ke laut mau jumpa dengan Yesus. Tetapi kemudian murid-muridnya ikut. Yang lainnya ikut di darat. Tetapi yang luar biasanya, saudara, ini yang luar biasanya sebelum topik kita hari ini. Sebelum ikan itu dikeluarkan dari perahu dan mereka sudah mendekati Yesus, ikan yang masih di perahu belum dikeluarkan. Mereka mau jumpa Tuhan Yesus. Ternyata apa? Mereka melihat ikan dan roti di atas api arang. Bukan ikan dari sana. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus sediakan buat mereka. Mari kita membaca di dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Berarti ikannya belum sampai. Tetapi ikannya sudah ada. Tuhan menyediakan, saudara. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita setiap hari. Jangan khawatir, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, ikan itu belum sampai. Tetapi Tuhan sudah menyediakan. Mereka dapat ikan, saudara. Itu karena dengar suara Tuhan juga. Di lain pihak Tuhan menyediakan, mereka juga dapat ikan karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan setiap hari? Dengarkan suara Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Engkau akan dibuatnya berhasil. Mari kita membaca di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Saudara, sebelumnya gini. Mungkin kita, saudara, seperti Petrus. Kita sudah berusaha dengan cara kita. Mungkin kita dengan cara kita berusaha dari pagi sampai semalam-malaman kita berusaha dengan cara kita, dengan pikiran kita. Tetapi apa yang terjadi, kita capek, lelah, tidak dapat mendapat apa-apa. Tetapi kalau suara Tuhan datang kepada kita, pasti itu berhasil. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Mungkin saudara punya profesi masing-masing. Dokter, nelayan, petani, guru dan sebagainya, tentara, polisi dan sebagainya. Saudara, masing-masing kita punya profesi. Lakukan profesimu itu.
sambil saudara mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan saudara dalam pekerjaan kita setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita. Maka engkau akan dibuat berhasil dalam setiap profesi saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan yang menyediakan, bagian kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Haleluya. Renungkan Taurat ini siang dan malam, engkau dibuatnya berhasil. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu menyediakan bagi kami segala yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih. Bagian kami adalah melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, maka Engkau juga memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jumpa lagi kita pada seri yang keempat nanti dengan topik yang sama. Tuhan menyediakan. Saya siapkan seri ini sampai seri ke-6. Haleluya. Amin.